Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kallati yunfiqu malahu ri'a'an nas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Saudara sekalian sidang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang Jumat yang penuh berkah ini, alhamdulillah Allah masih mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Terutama nikmat iman dan Islam. Dan yang tidak kalah penting adalah nikmat kesehatan. Sehingga kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai laki-laki yang beriman, yaitu menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Kedua, salawat serta salam Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, karena kita masih setia istiqamah menjalankan seluruh ajaran-ajarannya. Dan kita berdoa mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah, yaumil akhir, kita termasuk orang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada hari ini lebih lanjut, khatib senantiasa mengingatkan, mewasiatkan satu pesan. Pesan ini wajib disampaikan di setiap khutbah Jumat, yaitu pesan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dengan takwa dalam definisi yang paling sederhana adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mari kita jadikan takwa ini sebagai pakaian kita, pakaian di dunia ini dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan pakaian takwa kita di dunia ini, nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala demikian, kita masih mengenakan pakaian takwa. Karena pakaian takwa adalah pakaian yang terbaik. Mudah-mudahan dengan itu Allah menjadi ridho dengan kita dan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang Jumat ini, alhamdulillah kita masih berada dalam suasana Dzulhijjah, salah satu bulan haram, bulan yang penuh dengan keutamaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang begitu agung, begitu besar, yaitu wukuf di
pada Arafah bagi umat Islam yang sedang menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Dan ibadah yang tidak kalah besar dan pentingnya bagi kita yang tidak berangkat haji adalah menunaikan salat Idul Adha dan menunaikan kurban. Mudah-mudahan para jamaah kita yang sedang menunaikan haji yang sudah di padang Arafah, Allah beri keselamatan hingga kembali ke tanah air. Dan kita yang berada di Indonesia, mudah-mudahan Allah meridhai dan memberkahi semua amal ibadah kita. Sedang dimati dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita beribadah kepada Allah, selain memang rukun dan syaratnya harus benar, semua terpenuhi, dijalankan dengan baik, syarat diterimanya ibadah kita kepada Allah. Selain itu ada faktor yang begitu menentukan dalam diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sulit sekali dideteksi karena dia merupakan amalan hati. Ketika kita beribadah, rukun syarat kita jalankan, kita berhaji, rukun syarat kita jalankan, tetapi tidak boleh terlupa ada satu amalan hati yang mengiringi setiap ibadah kita, yaitu ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah. Namun demikian, pada perjalanannya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas ini selalu digoda. Selalu ada lawannya, yaitu yang disebut dengan riya. Riya itu berasal kata dari ro'a, ya ro'a, yang artinya melihat. Ini salah satu penyakit hati yang artinya kita ingin dilihat. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak semata-mata ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita ingin dilihat oleh makhluk dengan harapan dipuji, dengan harapan mendapatkan sanjungan dengan ibadah-ibadah kita itu. Penyakit hati yang bernama riya ini amat sangat berbahaya, walaupun dia sangat halus. Bahkan Imam Ghazali menggambarkan betapa halusnya riya itu. Antara riya dan ikhlas ada dibatasi batas yang sangat tipis. Terkadang orang yang melakukannya pun tidak sadar. Bahaya yang pertama, ketika kita beribadah terselip rasa riya, rasa ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji, ingin mendapatkan sanjungan dengan ibadah-ibadah kita itu. Entah itu ibadah yang bersifat makruh, entah itu sifat ibadah yang harus mengeluarkan harta, entah itu shawl dan sebagainya. Ketika terselip rasa riya ingin dipuji oleh orang lain, maka kata Nabi, sesuai yang dikhawatirkan oleh Nabi, inna akhwafa alaikum asyirkul asghar. Rasul sudah sangat mengkhawatirkan kepada umatnya, yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah kalian terjangkit penyakit syirkul asghar, syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, qalu wa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirkul asghar? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, riya, yaitu penyakit hati yang bernama riya. Jadi riya ini, kata Nabi, diibaratkan seperti syirik. Walaupun syiriknya syirik kecil, tapi tetap saja namanya syirik itu adalah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beribadah tidak ikhlas, tidak tulus, ingin dilihat oleh Khaliq, oleh Allah, tapi ingin dilihat oleh makhluk. Ketika kita berinfak misalnya, kemarin kita berkurban, awalnya mungkin kita ikhlas, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkurban, tidak bermaksud untuk menjadi siapapun, tapi saling mengingatkan antara kita semua. Mungkin terselip rasa bangga diri, rasa ingin dilihat oleh orang ketika kita mengeluarkan harta kita untuk berkurban. Oleh karenanya harus senantiasa berhati-hati dengan satu penyakit hati ini.
Karena ketika kita beribadah sedikit saja terselip rasa ingin dipuji oleh orang lain, maka itulah syirik kecil. Kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai orang-orang yang beriman ingin beramal dengan ikhlas. Yang kedua, sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan terdapat dalam surat Al-Baqarah. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas ila ayat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian merusak sedekah kalian, infak kalian dengan cara menyakiti hati si penerima atau dengan menyebut-nyebutnya. Jadi ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, ketika kita berkurban, ketika kita berhaji ke Baitullah, ketika kita mengeluarkan harta kita untuk kita berikan kepada orang lain, dan kita menyakiti dengan perkataan kita si penerimanya, maka itu akan menghapus daripada pahala sedekah kita, infak kita. Kalladzi yunfiqu lahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak dengan riya. Jadi sama nilainya. Orang yang berinfak dengan menyebut-nyebutnya, dengan menyakiti si penerimanya, sama tidak bernilainya dengan orang yang berinfak dengan riya. Betapa ruginya kita, betapa celakanya ketika kita sudah mengeluarkan harta kita untuk berkurban, mengeluarkan harta kita untuk berinfak membantu orang lain. Itu merupakan nilai ibadah yang besar, tapi hilang seketika ketika kita terselip rasa riya. Nauzubillah. Betapa ruginya. Oleh karenanya kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari setiap amal ibadah kita, terkhusus masalah infak, sedekah, untuk senantiasa terlindung dari ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Karena itu akan menghapuskan pahala. Jadi yang pertama, riya itu digolongkan pada syirik kecil, menduakan Allah. Kedua, akan menghapus pahala. Nauzubillah. Bahaya yang ketiga ketika kita beramal ibadah dengan dia adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Imam Muslim dengan hadis yang cukup panjang. Nabi bercerita, nanti di yaumil akhir ada 3 orang yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang mati syahid, orang yang berjihad di jalan Allah dan dia wafat di dalamnya, maka dia mati syahid. Di hadapan Allah dipanggil orang ini. Panggil si fulan, apa yang kau lakukan di dunia, kata Allah. Orang ini menjawab, saya berjuang, berjihad di jalan Allah sehingga saya syahid di jalannya. Itu semua aku lakukan untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu berjihad, kamu berjuang bukan untukku, tapi kau ingin disebut sebagai pahlawan. Dan kamu sudah mendapatkan itu di dunia. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret orang ini dengan wajahnya dan dilemparkan ke neraka jahanam. Nauzubillah. Bayangkan, orang yang beramal begitu tinggi, itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ingin mendapatkan sanjungan dari manusia, dia masuk ke dalam neraka jahanam. Yang kedua adalah orang yang belajar ilmu agama, orang yang mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkannya kepada orang lain. Lalu di akhirat Allah panggil orang ini, apa yang kau lakukan di dunia? Dia melakukan begini-begini, ini karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu belajar agama, kamu mengajarkannya kepada orang lain, kamu belajar Al-Quran, kamu mengajarkannya dan membacakannya kepada orang lain. Karena kamu ingin disebut orang alim, kamu ingin disebut sebagai qari. Kamu sudah dapatkan itu di dunia,
memerintahkan malaikat untuk menyeret orang ini dengan wajahnya dan dilemparkan ke neraka jahanam. Naudzubillah. Amal yang begitu mulia menjadi guru agama, menjadi tarik hilang seketika ketika terselip rasa ria ingin dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, orang yang dikaruniakan oleh Allah di dunia ini dengan harta berlimpah dan dia senantiasa mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dipanggil orang ini. Apa yang kau lakukan di dunia? Dia menceritakan begini, semua aku lakukan karenamu ya Allah. Kata Allah apa? Kata kamu dusta. Kamu berinfak, kamu bersedekah karena kamu ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Kamu sudah dapatkan itu di dunia, maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeret orang ini dengan wajahnya dan dilemparkan ke neraka jahanam. Naudzubillah, subhanallah. Salah satu ulama mengatakan bahwa inilah 3 golongan dari orang beriman yang pertama kali masuk dalam neraka jahanam. Jadi orang yang sudah beriman tetap dia bersedekah, dia berinfak, berjihad, belajar ilmu agama dan mengajarkannya, tetapi terselip rasa ria di dalam hatinya, tidak ada nilainya. Bahkan itu menyebabkan dia masuk neraka jahanam. Naudzubillah, subhanallah. Oleh karenanya khatib mengingatkan diri khatib secara pribadi dan jamaah sekalian, marilah senantiasa kita ikhlaskan hati kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Memang ada kalanya infak sedekah harus dinampakkan, harus diumumkan karena itu bisa memotivasi orang lain. Tapi berhati-hatilah, terkadang ketika itu dilakukan hati kita menjadi melenceng niatnya, jadi ingin dilihat oleh orang lain. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari penyakit ria ini sehingga ibadah kita yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan itu nanti diterima dan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan kita dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.